Halo, kami adalah Hertz. Bagaimana biasanya informasi disampaikan di tempat umum di Indonesia? Benar, melalui pengeras suara. Tentu saja hal ini akan menyulitkan teman tuli di Indonesia untuk mendapatkan informasi di ruang publik. Selain itu, teman tuli juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman dengar, karena tidak banyak dari kita teman dengar yang dapat memahami bahasa isyarat. Maka dari itu, kami mengembangkan Hertz, aplikasi bagi teman tuli agar dengan mudah mendapatkan pengumuman terbaru melalui notifikasi. Kami juga mempermudah teman tuli dalam berkomunikasi dengan teman dengar, serta dalam situasi darurat. Dengan Hertz, kamu akan dengan mudah mendapatkan pengumuman terbaru di tempat umum yang ditampilkan di iPhone dan juga widget. Teman tuli biasanya berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Namun, bagaimana dengan teman dengar? Kami memberikan akses yang mudah dalam berkomunikasi antara teman tuli dengan teman dengar melalui fitur Big Text dan Voice to Text. Di tempat umum, situasi darurat bisa saja terjadi. Kami mengantisipasi hal ini dengan fitur tombol darurat. Tekan 3 kali tombol darurat dan aplikasi akan mengeluarkan suara peringatan untuk memperingatkan orang sekitar. Hertz dikembangkan melalui beberapa teknologi dari segi front-end, serta teknologi back-end untuk menunjang kebutuhan aplikasi ini. Berikut adalah orang-orang di balik Hertz. Hai, saya Sandy, iOS developer dan juga tech lead di Project Hertz. Halo, nama saya Amos Yonizer dan role saya DevOps Engineer. Halo, nama saya Felicia. Pada tim Hertz ini, saya berperan sebagai UI UX designer dan design lead. Perkenalkan, nama saya Lukius Jonathan, role saya sebagai project manager. Halo, nama saya Jennifer Eve. Saya adalah UI UX designer pada project ini. Halo, saya Aris Yohanes Elian, seorang tunanetra. Di dalam tim Hertz ini, saya berperan sebagai back-end engineer. Halo, nama saya Alfon. Di dalam tim Hertz, saya berperan sebagai back-end software engineer. Menjadi seorang project manager dalam tim Hertz adalah kebanggaan bagi diri saya. Saya belajar berkolaborasi dengan tim desainer dan juga tim developer. Dalam pengembangan, saya menggunakan Jira dan Notion sebagai tools, sehingga memudahkan tracking tiap backlog dan juga progress dari tiap member, agar aplikasi yang dikembangkan dapat mencapai tujuan akhir, yaitu App Store dan dapat diimplementasi nantinya. Yang saya pelajari selama Final Challenge ini, saya dapat memperdalam ilmu research saya baik kepada user ataupun terhadap jurnal, mengembangkan skill komunikasi yang paling penting dalam masa-masa saat ini, lalu mempelajari beberapa teknologi yang baru saya gunakan pada saat Final Challenge ini. Pada Final Challenge kali ini, saya berkesempatan untuk berkolaborasi dengan orang-orang hebat lainnya. Dan banyak hal yang saya pelajari seperti bagaimana cara memanage waktu, bagaimana cara bekerja sama dalam tim, juga seberapa penting untuk menyuarakan pendapat kita untuk mendapatkan hal yang maksimal. Banyak pengalaman yang saya dapatkan melalui project ini, mulai dari penggunaan tools-tools baru seperti Zeppelin, Adobe Illustration, dan Miro. Saya juga belajar untuk berkolaborasi dengan technical team supaya desain yang sudah dibuat bisa diimplementasikan dalam bentuk aplikasi. Saya juga belajar untuk membuat video marketing yang digunakan untuk mempromosikan aplikasi yang telah dibuat. Pelajaran yang bisa saya ambil selama Project Hertz ini adalah bagaimana saya mengenali yang namanya batasan. Batasan waktu, batasan tenaga, bahkan batasan teknologi yang mungkin saja bisa menjadi penghambat dalam pengerjaan proyek ini. Untuk itu, batasan-batasan tersebut perlu kita manage dengan baik agar tujuan individu dan tujuan kelompok dapat tercapai dengan sempurna. Dalam Project Hertz ini, saya banyak belajar. Saya belajar untuk menentukan pembagian tugas dan memastikan bahwa seluruh rangkaian tugas dapat terselesaikan sesuai dengan time limit. Saya juga belajar untuk men-sharingkan knowledge saya di bidang desain kepada teman sekelompok. Saya juga lebih memahami arti aksesibilitas dalam sebuah desain. Saya belajar untuk lebih memperhatikan detail dalam desain, khususnya dalam desain aplikasi yang dapat mempermudah teman disabilitas dalam menggunakan sebuah aplikasi. Banyak hal yang saya pelajari, di antaranya adalah belajar bahasa pemrograman yang baru, Golang, dan juga manajemen waktu, serta kekompakan tim. Terima kasih kawan-kawan, kalian sungguh luar biasa. Hertz, semua punya akses.